Selamat siang. Waduh, saya mengenali beberapa teman luar biasa. Ada Angga. Selamat siang Angga, penyanyi kita ini. Ada Temi. Thank you Temi. Tadi saya lihat ada Jimmy. Jimmy tim saya di SDJ Inc. Ada Pak Agung Joko, supporter saya. Wilson Andrew. Wow. Ada Dedi. Yes, ini juga penyanyi. Luar biasa. Dan teman-teman lain yang sudah mendaftar, terima kasih. Selamat siang. Selamat datang di sesi Talk with Santi. Ada, sebentar ya, saya menyapa beberapa. Kita menunggu sampai agak, karena peserta yang mendaftar ada sekitar 110. Jadi saya menunggu sebentar, nggak apa-apa ya teman-teman. Ada Bu Sari Segondo, terima kasih banyak sudah hadir Ibu. Juga praktisi PR. Halo Sari, keponakan saya tuh. Oh, small world. Oke. Saya baru tahu. Oke. Sampai kaget ya Mbak Sari. Bu Sari. Kita tunggu sebentar lagi ya. Nggak apa-apa ya Bu Niken, Pak Imron. Sembari peserta-peserta mulai masuk satu-satu. Mungkin sambil tunggu bisa cerita-cerita dulu, San. Cerita dulu ya. Ini ada cerita apa ya kita, Pak? Pengalaman kita masa yang mau yang diceritain yang itu, Pak? Enggak, ceritain pengalamannya Wilson aja. Oh, iya ya. Wilson, silakan Wilson. Wilson ini dulu tim kami di waktu di pekerjaan lalu ya. Kita membangun tim internal communications bareng ya. Dedi juga. Ya, atau Angga mau nyanyi juga silakan. Oh iya benar. Sebentar. Saya di-unmute oleh host. Oh, apa iya. kabar semua? Halo Wilson. Bang Ucok. Lihat itu videonya dong Wilson, masih ganteng nggak? Tunggu videonya. Ya. Gimana Pak Imran? Sehat semua Bu Niken? Sehat. Pak Santi. Aduh Wilson makin muda juga, heran deh. Muda-muda semua. Ini pakai efek filter Bu? Iya efek filter itu. Pakai efek filter pol ditaruhnya. Gitu. Makasih udah datang, Wilson. Tadi Angga nggak jadi nyanyi? Angga nyanyi Angga. Atau Dedi mau nyanyi Dedi? Janganlah nanti takutnya berisik loh, nanti acaranya langsung turun marwahnya loh. Dedi mau nyanyi Dedi Mahdan? Nyanyi kondang. Lagi puasa Pak Imron, hari Jumat ini. Puasa loh. Tokoh-tokoh interkom nih. Iya, para interkomers. Interkomers. Bu Niken apa kabar? Pak Imron apa kabar? Mbak Santi sehat semua ya? Sehat semua. Sehat, kabar baik, terima kasih. Udah vaksin belum? Tambah gemuk nggak?
Siap. Angga apa kabar? Teman kerja juga dulu. Damai. Udah pada vaksin belum? Coba nih, Dede. Iya Bu, Ibu kan kemarin baru Kemana? ke Curug Bu, habis refreshing ya Bu. Oh iya, waduh, bener-bener seger banget itu. Itu perlu sekali kita, once in a while, Betul, ya. betul. Aduh, bener-bener deh. My first experience, tapi ya luar biasa. Menyegarkan lihat foto-fotonya Bu, kayaknya perlu sih sekali-sekali refreshing ke alam ya. Supaya nggak bosan Iya, juga. alam terbuka. Yes. Sudah banyak yang masuk, San? Atau Ya, baik, kita mulai saja mungkin sembari menunggu yang lain. tunggu? Ya. Baik, selamat siang teman-teman. Kami senang sekali bahwa teman-teman menyempatkan waktu untuk ketemu kami di Talk with Santi sore ini. Kalau nanti saya pembawaannya biasanya memang agak serius. Mereka yang kenal saya sok serius gitu tampangnya. Nah, makanya ada Angga, ada Dedi yang nanti akan membantu menghibur teman-teman ya. Kita tahu mengenai internal communications ya. Pasti teman-teman sudah banyak yang tahu. Saya ingin menyapa ada satu peserta sepertinya dari Tanzania. Tadi katanya, thank you very much for coming, sir. I hope you understand bahasa Indonesia. Kalau tidak nanti you can ask in English. We try our best to respond to it ya. Jadi internal communications seperti mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah tahu adalah fungsi yang di dalam perusahaan itu mempunyai peluang untuk mendapatkan lebih banyak atensi dan pengembangan ya. Terutama ketika ada pandemi dan ada perubahan yang sebegitu besarnya di dunia modern sekarang ini, seolah-olah perusahaan sekarang jadi harus memikirkan bagaimana sebenarnya relasi yang dibangun dalam perusahaan selama ini. Karena kemudian tiba-tiba banyak dari karyawan atau pimpinan itu tidak bisa saling tatap muka, sehingga ada interaksi yang kemudian terganggu. Selain itu juga yang selama ini kita tahu juga internal communication atau komunikasi internal itu banyak didominasi dengan tugas dan tanggung jawab yang fokusnya ada di area internal media, employee activities gitu ya. Bukan berarti bahwa itu tidak penting, tapi menurut saya ada begitu banyak hal lain yang sebenarnya juga bisa dimanfaatkan oleh fungsi internal communications. Dan yang jelas banyak pemimpin perusahaan, sebenarnya CEO, leaders, senior managers, pemilik usaha, pimpinan organisasi yang sangat bisa memanfaatkan fungsi internal communications. Karena yang saya pelajari juga banyak masalah yang dihadapi oleh para leaders itu adalah masalah-masalah internal. Jadi kaitannya dengan produktivitas, kaitannya dengan retention, kaitannya juga persepsi publik terhadap perusahaan dan apakah senada sebenarnya dengan persepsi karyawan terhadap perusahaan. Itu juga sesuatu yang penting untuk diberikan perhatian. Belum lagi nanti dealingnya dengan aspirasi dari bawah, misalnya apakah ada wadah atau ada saluran yang terpercaya buat karyawan untuk menyampaikan ide atau aspirasinya. Belum lagi juga bicara mengenai kultur ya, kebiasaan atau budaya di dalam organisasi yang membutuhkan pendekatan atau interaksi yang genuine gitu antara karyawan dan atasannya atau antara atasan dan stakeholders di dalam perusahaan yang sebenarnya sangat membutuhkan adanya kepercayaan atau trust di antara kedua belah pihak ini. Dan yang jelas visi ya, kita belum ngomong bagaimana sih sebenarnya pimpinan perusahaan itu yakin bahwa semua karyawannya itu memahami sebenarnya tujuannya kemana dan apakah bisa diminta loyalitasnya dan apakah mereka cukup articulate gitu untuk menjelaskan why am I working here and why I'm
working so hard, am I contributing to something meaningful or what? Apakah perusahaan membantu karyawan untuk bisa memahami dan mengartikulasikan itu dalam kesehariannya. Nah, itu adalah pengantar saja karena nanti pasti saya akan memberikan banyak waktu pada 2 tamu spesial saya ini. Sebelumnya saya juga mau mengingatkan bahwa semua pengalaman saya waktu saya membangun Departemen Internal Communications bersama beberapa teman yang hari ini hadir di Sampurna tahun 2005, itu juga saya tuangkan kemudian dalam buku komunikasi internal yang baru terbit April, masih banyak post-it-nya. April tahun ini, itu Pak Imron dan Ibu Niken punya, teman-teman juga yang sudah beli masih punya. Nanti akan kita bahas juga dari apa yang saya tulis itu, dan tentu saja bagaimana kedua pakar komunikasi di sore ini akan melihat dari sudut pandang mereka masing-masing. Nah, saya juga mengikuti ya, Perhumas itu 2 kali mengadakan conference khusus mengenai internal communications. Baru di 2018 kalau nggak salah, sebelum pandemi. Dan saya menghadiri dua-duanya. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional yang hadir dan menyampaikan materinya. Dan ya dominasi kegiatan karyawan dan saluran internal itu memang masih terlihat tampak sekali. Ya. Nah, untuk bisa membahas lebih detail mengenai itu dan apa yang akan dibahas atau dibedah, kalau boleh dibilang begitu, dari buku yang saya tulis itu yang sederhana itu. Saya ada bersama Bu Niken Rahmat. Ini tokoh yang sebenarnya sudah tidak asing sih. Dulu saya waktu pertama kali ketemu Bu Niken, beliau waktu itu masih menjadi konsultan Managing Director Indo APR ya. Tahun berapa itu Bu ya? 2000-an kali ya. Saya ketemu Ibu 91. Saya ketemu Ibu, terus saya pertama kali saya lihat dari jauh, saya mikirin loh, ini kan penyiar bahasa Inggris TVRI Programa 2 ya, kok ada di sini ya? Terus habis gitu kemudian saya kenal lebih jauh dan ternyata setelah menjadi konsultan, kemudian dengan segala pengalamannya sebagai broadcaster di VOA Amerika, di ABC Australia, kemudian Ibu bergabung dengan Sampurna sebagai Director of Corporate Communications. Saya berada di bawah asuhan beliau waktu itu. Dan sekarang Ibu adalah anggota komite Dewan Komisaris PTHM Sampurna Tbk. Dan saya punya cerita menarik sebenarnya pengalaman dengan Bu Niken. Dulu di awal waktu saya masih cupu, saya sering kan harus presentasi di depan. Dan Ibu tuh ada di audience gitu ya. Nah, seringkali kalau saya nervous, itu suara saya terus jadi pelan. Nah, Ibu lah, saya tuh masih ingat banget, Ibu yang ada di audience gini langsung. Nah, saya jadi tahu, suara saya mengecil nih, jadi harus dikencangkan. Itu cerita yang saya selalu bawa sampai hari ini loh Bu, di kelas-kelas saya, kelas presentasi, kelas public speaking. Jadi sama gitu, bahwa saya dulu di awal juga setengah mati struggling untuk bisa bicara di depan umum gitu ya. Lalu ada cerita kedua yang kita sharing waktu itu. Dulu waktu kami perusahaan di mana kami bekerja itu diakuisisi. Jadi setelah dari perusahaan nasional kemudian ada perusahaan internasional yang mengakuisisi, sehingga ada budaya yang berubah, ada situasi yang berubah, dan ada bahasa-bahasa yang harus disesuaikan. Nah, suatu ketika kami itu harus membuat report weekly pada atasan kami yang orang Amerika, dan kami waktu itu lumayan menghabiskan banyak waktu untuk bisa menerjemahkan suatu budaya yang sangat kental di masyarakat Indonesia, terutama Jawa, menjadi bahasa Inggris, yaitu khitanan massal. Nah, kami waktu itu sampai pusing, bagaimana menerjemahkan khitanan massal dalam bahasa Inggris dengan sopan gitu. Sementara ketika kami laporkan, mereka kaget setengah mati, ada mass ini. Ada sesuatu yang mass circumcision. Buat mereka itu adalah sudut pandang yang sangat-sangat berbeda. Buat kami itu sesuatu yang sangat membanggakan. Buat mereka itu mengerikan gitu ya. Jadi itu adalah benturan dua budaya yang mau nggak mau memang harus kita jalankan dan kita beradaptasi kan dengan itu ya Bu ya.
Nah, itu sekelumit cerita mengenai Ibu Niken. Nanti Ibu akan bicara banyak dari sisi strategis, bagaimana sih sebenarnya leaders, pimpinan perusahaan itu harus melihat internal communications itu harusnya di mana. Nah, tamu saya yang kedua, ini juga nggak kalah ngetopnya, karena beliau adalah orang yang memprovokasi saya sejak awal itu untuk memberikan atensi lebih kepada bagaimana sebuah komunikasi itu dijalankan secara terukur. Nah, kayaknya istilahnya keren, terukur. Pak Imron Zuri adalah seorang apa ya Bapak ini ya? Saya juga ada bingung sebenarnya. Seorang apa? Tapi beliau sekarang bukan seorang penyanyi. Jangan. Seorang kapiten. You better not lah. Nah, Pak Imron dulu adalah konsultan kami di internal communications. Beliau banyak sekali membantu kami untuk meningkatkan skill, memahami knowledge management, memahami mengapa employee engagement itu penting sampai ke akar-akarnya gitu ya. Nah, dulu waktu beliau membantu kami itu saya dan tim pasti tahu sekali ini salah satu oknumnya ada di sini. Menggunakan survei untuk mengukur interaksi. Jadi bagaimana sih sebenarnya interaksi antara saya dengan tim saya. Waktu itu saya kan kebetulan adalah manajer internal communications-nya. Jadi saya ber-10 atau ber-12 kalau nggak salah. Nah, interaksinya diukur. Siapa sebenarnya yang punya hubungan lebih baik gitu. Apakah dia menjadi penghubung yang efektif atau dia orang yang sebenarnya ada di belakang meja dan nggak dikenal gitu. Nah, hasilnya mencengangkan. Saya ternyata kalah dibanding anggota tim saya. Nah, yang paling gede bunderannya yang ada di sini, yang tadi penyanyi itu. Dia ternyata dipersif sebagai orang yang jauh lebih ngetop daripada saya, karena informasi yang datang dari dia dan yang masuk ke dia itu lebih banyak daripada yang datang atau masuk dari saya. Jadi waktu itu saya merasa, waduh saya belum menjadi atasan yang benar nih rupanya setelah diukur begitu ya, dipotret. Nah, itu adalah salah satu bagian dari apa yang dilakukan oleh Pak Imron waktu itu dengan tim bersama kami. Nah, sore ini Pak Imron akan cerita mengenai transformasi digital dan apa kaitannya sih sebenarnya dengan internal communications, terutama di masa di mana teknologi sudah sangat masif dan apalagi dengan pandemi mau nggak mau kita bergantung dengan layar. Saya tiap hari bicaranya sama kamera gitu ya. Dan bagaimana sebenarnya ke depan yang harus mulai dipikirkan oleh baik para mahasiswa maupun profesional dan terutama leaders ya. Nah, kesempatan pertama saya akan berikan kepada Bu Niken untuk menyampaikan sedikit paparannya. Setelah itu ke Pak Imron. Lalu setelah itu kami akan dengan senang hati membuka pertanyaan dan diskusi sebanyak-banyaknya dari teman-teman. Gitu, Ibu, silahkan saya berikan waktu kepada Bu Niken. Baik, terima kasih. Santi dan semua, terima kasih Pak Imron, teman-teman semua yang sudah hadir, masuk Angga, Wilson, dan tim yang dulu itu kira-kira yang 20 tahun yang lalu ya, 15-20 tahun yang lalu, rasanya baru kemarin saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, memang banyak sekali yang harus bisa diterapkan mengenai internal komunikasi ini atau komunikasi internal, tetapi memang saya akan coba point by point basis itu dari apa yang akan kita sampaikan dan disampaikan di bukunya Mbak Santi ini. Sebenarnya sih memang tadi ada satu yang menggelitik saya. Santi bilang ada tim anggota timnya yang lebih populer, lebih bisa didengarkan daripada Mbak Santi sendiri. Sebenarnya itulah salah satu dari keberhasilan seorang komunikator internal. Tidak harus dia sendiri, tetapi bagaimana timnya itu bergerak. Itu oke. Itu nanti kita bicarakan banyak gitu. Mungkin bisa share screen dulu, Santi. Oke, ini komunikasi internal. Nah, peran pentingnya jadi perusahaan yang sedang dalam menjalani perubahan apapun. Nah, sekarang ini semua perusahaan, bukan hanya perusahaan, semua bidang, semua organisasi mengalami perubahan karena pandemi. Mau tidak mau itu kita harus berubah cara kita berkomunikasi, cara kita berbisnis, cara kita
operasi. Nah, ini mengapa komunikasi internal perlu dibangun dan dikembangkan bagi perusahaan? Bagi perusahaan yang kecil maupun besar, justru kecil ini yang kecil, tolong screen yang pertama dulu, Jason. Maaf ya. Nah, yang kecil justru mungkin lebih penting untuk dibentuk dulu komunikasi internalnya, perlu dibangun dulu. Karena dari yang kecil itulah perusahaannya akan menjadi besar dan komunikasi ini akan menjadi makin penting. Kemudian kontribusinya nanti bagi perusahaan yang sedang menghadapi perubahan, seperti tadi saya sampaikan, akan tidak disangka-sangka akan begitu banyak. Nanti kita akan bisa melihat dan Anda akan mengalami sendiri bagaimana kontribusi ini akan menjadi penting baik yang sedang berubah maupun yang sudah berubah. Nah, kemudian nanti bagaimana memulainya, itu satu technical steps nanti yang akan kita bisa bicarakan, bisa sampaikan step by step-nya itu dari mana. Oke, San, next. Perubahan yang ada sekarang ini kita sekali lagi dipaksa untuk berubah, tetapi walaupun tidak ada pandemi, apa yang semuanya itu akan berubah sejalan dengan peningkatan perusahaan, peningkatan organisasi. Karena what is constant is change itself. Itu ada seorang yang bilang bahwa what's constant in the world is change itself. Jadi yang konstan itu hanya perubahan itu. Perubahan akan terus terjadi. Nah, untuk beradaptasi yang bisa merekatkan dan untuk melancarkan ini olinya perubahan itu adalah komunikasi, baik itu eksternal maupun internal. Nah, tetapi pada kenyataannya banyak terjadi di beberapa perusahaan maupun di organisasi bahwa komunikasi hanya di switch on, hanya diberdayakan ketika ada masalah. Ini bukan tidak benar, bukan salah. Memang kalau ada masalah harus ada komunikasi. Tetapi kalau komunikasi itu sudah dibangun dari awal dan walaupun tanpa masalah, tanpa krisis, ketika ada masalah, ada krisis, mesin itu hanya tinggal dengan mudahnya di switch on. Jadi tidak hanya pada waktu krisis, tapi sebelumnya sudah berjalan sehingga pada waktu masalah terjadi masalah, tinggal ini adaptasi, ini berlakunya, yang ini, yang A, B, C, D, langkahnya sudah tahu. Nah, komunikasi internal ini yang sangat strategis, karena mengapa komunikasi internal yang paling penting kalau ada perubahan, warga perusahaan, warga organisasi, semua anggota, kawan-kawan kita yang bekerja bersama, itu harus bisa mengerti mengapa perubahan terjadi, apa yang sedang dihadapi, apa yang harus dilakukan, dan dengan demikian akan membantu kecepatan bergerak perusahaan ini, karena semua pihak di dalam perusahaan itu otomatis sudah berjalan sesuai dengan arahan dan tujuan atau visi dan misi perusahaan itu sendiri. Jadi memang pentingnya di sini mengapa strategis dan terencana, itu detailnya nanti bisa kita bicarakan terutama nanti pada waktu diskusi. Tapi kenapa harus strategis dan terencana? Karena kalau tidak strategis dan tidak terencana, banyak ahli-ahli komunikasi, ahli-ahli komunikator yang di dalam perusahaan pasti ada. Nah, itu mereka akan punya ide masing-masing. Itu harus bisa dirangkum dalam suatu strategi dan rencana yang terpadu sehingga untuk pergerakan ini tidak ada konflik sendiri di dalam. Ini yang tujuan dari komunikator yang ada yang kita sebut komunikator di sini. Komunikator itu bisa siapa saja sebenarnya. Bisa manajer, bisa anggota tim, bisa pimpinan itu sendiri, bisa justru
orang-orang yang sebenarnya tidak di dalam divisi atau departemen komunikasi. Jadi idealnya masing-masing departemen, masing-masing bagian itu punya ada satu orang yang menjadi komunikator istilahnya. Jadi tidak terlalu harus di dalam departemen komunikasi. Nah, mengapa kita perlu memberdayakan semua potensi yang ada dalam perusahaan? Karena gagasan-gagasan inovatif tidak selalu muncul dari departemen komunikasi ataupun dari pimpinan. Gagasan inovatif itu kadang-kadang muncul dan seringnya muncul tidak terduga. Dari bawah, dari tengah, bahkan dari atas, atau bahkan dari luar. Tetapi di sini untuk internal ini, kita harus menggunakan gagasan-gagasan inovatif ini. Oh, yang bagus. Oh, ya betul ini. Oh, ya betul. Akhirnya banyak sekali terjadi penemuan-penemuan yang strategis, tetapi kita perlukan dan bukan yang selalu secara baku kita jalankan. Oke, next. Nah, kontribusi dari internal komunikasi yang kuat dan strategis. Informasinya bisa tersampaikan dengan lancar oleh individu-individu, orang-orang tim ini yang terlatih. Karena memang pengumpulan itu kemudian kita diolah menjadi suatu strategi yang baku, dijalankan, tetapi penyampaiannya ini, penyampainya, ya komunikatornya ini juga harus canggih, karena tidak semua bisa menangkap apa yang tertulis di dalam suatu strategi atau visi perusahaan. Banyaklah visi perusahaan pasti sudah banyak tertulis, pasti di dalam annual report, di dalam pidato pimpinan, di dalam website pasti ada. Tapi pemahaman bagi semua, terutama perusahaan yang besar, itu tidak selalu sama. Dan ini penyampaian ini penting sekali pada waktu ada suatu ide baru atau gagasan baru atau suatu perubahan, langkah perubahan yang baru disampaikan secara jelas dan secara bisa diterima. Karena yang penting di sini, para komunikator ini harus tahu persis siapa target audience, siapa sasaran komunikasinya, siapa khalayaknya. Berkomunikasi dengan para pimpinan itu istilahnya managing up, itu seperti kata Pak Imron, itu juga tidak kalah pentingnya karena mereka pun harus diberitahu secara jelas apa sebetulnya yang terjadi di bawah. Untuk menyampaikan ke bawah apa yang ingin disampaikan oleh pimpinan, itu pun juga kita harus melihat sejauh mana sepanjang pengetahuan mereka, sejauh mana mereka bisa menangkap, karena target audience ini kita penting sekali, profil target audience itu yang kita harus pahami betul. Dengan cara apa, dengan metode apa, dengan apakah itu dengan bicara saja atau dengan musik, dengan menyanyi, atau dengan tulisan, atau dengan sandiwara, apapun caranya, tapi disinilah tugas komunikator itu. Internal ya. Nah, untuk menjelaskan misi itu tadi yang saya sampaikan bahwa penting sekali memahami bagaimana cara menyampaikannya dan siapa yang akan kita ajak bicara. Kemudian budaya dialog dua arah. Kalau ada konflik, bukan hanya konflik ya, ketidakserasian pendapat atau ketidaksamaan persepsi dari di antara karyawan, di antara grup dalam organisasi, itu bisa menjadi konflik kalau terlalu lama dibiarkan dan ada pembiaran di sana dan tidak diselesaikan. Hal yang kecil ini bukan hanya masalah remunerasi atau kondisi atau gaji dan sebagainya, bukan hanya itu, tetapi simpel sekali.
Misalnya, wah meja saya itu di pojok, nggak enak sekali, saya tuh mau bicara saja sudah nggak bisa, saya nggak tahu mesti bicara kepada siapa. Hal itu saja bisa menjadi, setiap hari dia datang ke kantor dengan tanpa rasa senang, tanpa semangat, karena nanti aku duduk di pojok, wis nggak bisa apa-apa, udah kok enak bener ya ada yang di depan yang deket jendela ya, kenapa aku nggak gantian di situ. Nah, hal-hal demikian ini akan bisa menjadi sumber konflik, bukan itu sendiri menjadi konflik, tetapi sumber konflik karena rasa-rasa yang tidak nyaman itu. Oke, kan? Next. Nah, peran pimpinan perusahaan memang yang sangat penting adalah pimpinan perusahaan. Bagaimana pimpinan itu memberikan dengan jelas arah, visi, apa yang akan dilakukan, perubahan apa yang akan terjadi, atau kendala apa yang akan timbul, itu penting sekali datang yang jelas dari pimpinan perusahaan. Dari sana, komunikator internal ini harus bisa menempatkan faktor fungsinya dalam menghadapi dan menyampaikan kepada semua karyawan. Harus bisa menangkap apa esensi dari penyampaian visi dan perubahan itu, atau masalah atau krisis. Karena krisis biasanya langsung nanti eksternal bagaimana kalau ada krisis begini, bagaimana external audience yang harus tahu dulu, harus diberitahu. Sebenarnya yang harus lebih dulu diberitahu adalah internal. Karena dia sendiri, lah bagaimana ini kok ada kejadian seperti ini di perusahaan, saya sendiri tidak tahu. Kalau saya ditanya, karena setiap individu dalam perusahaan adalah duta besar, duta-duta, wakil-wakil dari perusahaan itu sendiri. Keluar dia atau pulang dari perusahaan, pulang dari kantor, dia akan ditanya, di tempat kamu ada kejadian seperti ini, bagaimana? Ada apa itu? Tapi dia tidak tahu apa-apa karena belum ada informasi dari pimpinan. Itulah makanya internal dulu yang penting, kemudian baru disusun untuk eksternal. Nah, untuk internal ini tidak harus semua langsung mendapatkan pengetahuan yang sama, tetapi kunci-kunci orang-orang kunci ini perlu disampaikan. Jadi perlu mendapat penjelasan yang jelas. Jadi ini untuk kendala-kendala yang mungkin timbul di sini adalah kemungkinan tidak bisa menerima itu, atau kemungkinan yang sedang manajer yang ada tidak di tempat, tetapi pada saat itu sedang mendesak harus disampaikan ada suatu perubahan, ada suatu krisis. Siapapun yang ada di sana, komunikator ini harus tahu siapa yang akan diberi tugas atau yang akan diserahi suatu tugas lah ya, untuk menjelaskan kepada bagian departemennya masing-masing. Nah, untuk ini sekali lagi target audience itu penting. Mengukur keberhasilan bisa dengan survei. Jadi setelah itu bisa diadakan survei internal. Ini yang mungkin dulu kita lakukan di tempat yang lalu. Setiap rutin dari setiap 3 bulan ada survei internal. Bagaimana pemahaman dari karyawan mengenai kondisi perusahaan atau perubahan perusahaan pada waktu itu. Ini untuk mengukur keberhasilan. Jadi sekali lagi bukan berarti eksternal itu harus didahulukan, selalu harus didahulukan. Kadang-kadang internal, komunikasi internal itu lebih penting daripada komunikasi internal yang harus kita lakukan. Saya rasa untuk sedikit gambaran apa yang akan dibicarakan ini dulu mungkin ya, Mbak Santi. Nanti dalam diskusi kita bisa lebih panjang lebar lagi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Niken atas paling tidak membuka pemahaman dulu mengenai
sebenarnya di mana sih harusnya posisi internal communications itu dan apa yang bisa dinikmati ya lah kalau bisa dibilang ya, atau dimanfaatkan dari kecakapan komunikasi orang-orang komunikator internal untuk bisa menginspirasi dan menggerakkan internal force gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan nanti titip. Oke, nanti saya baca nanti ya dari Wilson. Oke. Sekarang saya berikan kesempatan untuk Pak Imron dulu untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi bahan yang bisa di share dan kemudian didiskusikan di sore ini. Silakan Pak Imron. Ya, kalau tadi Unikan itu menyampaikan hal-hal yang sangat-sangat penting gitu ya, key point yang dari pengalaman Mbak Niken selama puluhan tahun tuh. Saya pikir nggak ada, jarang juga tuh orang yang bisa ngalamin semua tuh kayak Mbak Niken tuh. Ngalamin mulai dari proses ngebangun perusahaan, mulai ngalamin proses akuisisi, perubahan budaya, ngalamin sampai di demo ribuan orang, semua tuh udah pernah dialamin sama Mbak Niken. Jadi dia tahu persis mana aja hal yang paling penting. Cuman dia itu tadi, nanti soal bagaimananya bisa ditanya, karena kelihatannya satu baris doang di slide yang Mbak Niken tuh, kayak Maaf Pak Imron, suaranya kecil katanya Pak. Oh iya. Jadi seperti apa namanya tadi, membangun internal komunikasi yang independen. Nah itu kan sebaris tuh kayaknya. Tapi untuk bikin independen itu mesti tanya Mbak Niken tuh rahasianya gimana. Karena kadang-kadang masalah strukturnya aja bisa mempengaruhi itu kalau misalnya nggak tepat-tepat. Karena kan independen itu memang benar-benar harus dijagain. Karena ini menyangkut masalah trust nih, ke internal communication itu pentingnya trust itu jauh lebih penting bahkan dari komunikasi eksternal gitu kan. Oleh karena itu tadi, jadi setiap baris dari pernyataannya Mbak Niken itu kelihatannya sederhana, tapi mungkin nanti bisa dieksplor lebih jauh karena itu adalah hal-hal yang semuanya tuh saya pikir sangat strategis sekali gitu. Atas dasar itu tadi, pengalaman mengalami semua tadi itu. Nah, kalau tadi Mbak Niken itu ngomongin banyak sekali poin penting dan solusi. Kalau saya di sini mungkin niatnya cuma mau provokasi ya, San. Jadi saya nggak mau ngasih solusi, malah mau ngasih masalah gitu. Provokator emang. Supaya nanti jawabannya bisa didiskusikan bareng, karena saya juga kalau ngomong masa depan, soalnya kan judulnya begitu ya, ngomong masa depan itu belum tentu saya tahu jawabannya gimana, tapi yang repot itu kalau sampai kita nggak tahu bahwa ada masalah. Jadi menurut saya ya udahlah, saya ngomongin yang penting supaya jangan sampai meleng bahwa ini ada masalah loh di depan. Jadi harus dipikirin jauh-jauh hari gimana jawabannya, gimana solusinya. Apakah kita semua tahu? Belum tentu, gitu ya. Baik, saya akan coba share masalahnya. Sudah kelihatan kira-kira? Kelihatan, San? Ya udah kelihatan Pak. Ya, sudah. Oke. Ya, jadi nah ini masalah yang paling dekat dialamin tuh dari komunikasi internal di masa penuh perubahan itu tuh kan dia harus membantu orang bingung gitu. Karena biar gimana perubahan itu pasti punya efek bikin orang bingung gitu ya. Apa sih yang mereka bikin orang bingung? Sebenarnya kan perubahan yang terjadi sekarang terutama transformasi ke industri 4.0 gitu ya. Itu ada beberapa karakteristik yang kemudian jadi dimungkinkan gitu ya. Pertama, tentunya interactivity menjadi semakin meluas gitu. Ini ke semua stakeholder sebenarnya. Tapi yang mungkin paling gampang adalah interactivity bahkan ke levelan customer gitu ya. Kalau dulu kan lebih ke satu arah, ini barang, ini yang jual, ini yang beli gitu ya. Paling yang namanya interactivity cuma transfer of duitnya. Tapi kalau sekarang itu ada ekspektasi untuk menjadi harus ada dialog. Nah ini juga di levelan pegawai akan demikian. Ekspektasi bahwa dialog itu harus terjadi di workforce yang makin baru ini, terutama milenial itu makin besar. Mereka bukan cuma pengen tahu tugasnya apa, tapi mereka juga kadang-kadang jadi bahkan sangat pengen tahu dari awal, dari interview. Kalau saya dengar keluhannya orang HR ya,
Sekarang ini banyak milenial tuh kalau di interview nanya, sebelum saya masuk kira-kira perusahaan ini kontribusi terhadap negaranya seperti apa ya? Nah itu bingung tuh orang saya. Dulu-dulu nggak pernah ada Pak pertanyaan begitu kan. Sekarang ini mereka pengen tahu bahkan sampai ke hal yang sangat apa ya abstrak seperti itu ya. Kedua adalah teknologi ini memungkinkan adanya real time data atau dalam konteks internal communication akhirnya feedback tuh sebenarnya makin cepat gitu. Walaupun dari satu sisi ini menguntungkan karena kayak tuh tadi Santi bilang pengukuran itu kan penting kalau enggak kita kan mengarang-arang gitu ya. Tapi pada saat yang sama itu kita juga masalah jadi bisa dapatnya tuh real time. Kita tahu kalau ada dan beredarnya juga semakin cepat gitu. Oleh karena itu ini juga hal-hal yang harus dibantu navigasi gitu ya. Karena terutama di dalam konteks employee itu gap-nya itu makin berasa gitu antara workforce yang mungkin belum terbiasa dengan situasi ini dengan workforce yang memang dari lahir udah tahunya seperti ini. Termasuk juga masalah partisipasi nih. Jadi involvement partisipasi itu juga makin demand itu makin besar. Dan sejak pandemi ini makin berasa bahwa ya dari kacamata new workforce terutama bahwa mereka bisa berkontribusi dari mana saja dan di kapan saja. Jadi yang namanya jam kerja juga pengertiannya jadi berubah gitu ya. Dan yang paling penting yang tadi Mbak Niken omongin, perubahan itu makin berasa. Kalau dulu kan perubahan itu direncanakan, disosialisasikan ada waktunya. Kalau sekarang seringkali tanpa planning, ya seperti pandemi ini itu kan nggak ada di dalam bisnis plan masing-masing perusahaan manapun. Tapi ya mau nggak mau itu harus bisa disikapi gitu. Nah, perubahan yang paling besar tadi kan yang terjadi akibat apa namanya konteks teknologi ya. Itu membuat kebutuhan terhadap interaksi dengan employee makin besar gitu. Dan yang kedua juga yang harus disadarin gitu ya, kebutuhan untuk continuous learning juga makin besar di dalam konteks perusahaan ya. Karena ya itu tadi semua orang itu nggak mungkin habis lulus mau universitas yang paling top sekalipun terus langsung bisa terjun ke industri karena industrinya juga berubah bersama gitu. Sehingga mau nggak mau semua orang harus belajar ulang dan itu harus belajar terus. Jadi bukan cuma tahu cara menjalankan tugas berdasarkan SOP gitu, tapi juga harus bisa adaptif. Nah kebutuhan untuk menjaga ini itu mau nggak mau jadi bagian yang harus pada satu saat akan juga jadi tanggung jawab dari internal communication, gitu ya. Ini kedengarannya aneh karena biasanya internal communication itu tugasnya kebayangnya ya hanya menyampaikan visi. Karena gini, untuk bisa continuous learning itu bukan dalam konteks menyediakan training ya, karena itu tugasnya HR. Tapi kan harus ada environment yang kondusif terhadap learning. Nah ini penting gitu. Karena kalau di kantor itu terus kemudian ada masalah-masalah yang terkait misalnya bullying terhadap environmental learning-nya tidak menunjang itu ini tidak bisa terjadi karena kan gini tugasnya internal communication apapun itu kan harus menunjang objektif dari perusahaan gitu ya. Nah ini dan dua ini tuh menjadi sangat penting untuk supaya perusahaan bisa survive gitu. Nah ini juga harus dipikirin. Walaupun sebenarnya dari dulu itu sudah dikerjain. Saya ingat sekali waktu itu kita dan Santi itu internal communication juga mikirin tugasnya gimana caranya mentransfer informasi dari orang yang pensiun atau yang pindah gitu supaya pekerjaan itu nggak ada hiccup gitu. Nah itu jadi transfer of information itu kan bagian dari learning ya. Jadi harus dikomunikasikan, harus disimpan dan bagaimana kemudian supaya orang yang baru on board itu langsung tahu, oh ini do and don'ts-nya tuh begini gitu. Itu kan bagian dari komunikasi yang juga learning. Nah yang repot itu kalau misalnya dulu kita ingat sama Santi, itu gimana ya kalau harus merekod dan mentransfer hal-hal yang sifatnya tacit knowledge, jadi bukan sesuatu yang formal gitu.
oh kalau dia nanti pindah ke CSR departemen ini loh Pak Haji ini nih mesti ditemenin gitu kan. Atau misalnya di pabrik gitu, ini konteks internal ya, itu ada kepala buruh yang harus ditemenin juga karena informasi itu paling cepat lewat dia. Nah ini kan harus ditransfer ke suksesornya. Jadi masalah learning ini jadi penting gitu. Nah memang secara ide gitu, sebagian besar ini bisa di-solve dengan memindahkan channel komunikasi tidak hanya dengan yang tradisional tapi juga ke channel digital. Nah, cuman ini juga gampang diomongin tapi pada pelaksanaannya juga tidak semudah itu. Karena seringkali yang dipahami sebagai digital channel itu perlakuannya tetap seperti traditional channel, cuman mindahin bentuknya aja gitu. Iya kan? Jadi komunikasi satu arah yang tadinya mungkin lewat instruksi sekarang dirubah lewat email gitu. Tapi nah, jadi pemahaman terhadap karakteristik digital channel-nya sendiri juga nggak ada gitu. Karena salah satu yang harus dipahami adalah begitu pindah ke channel digital, ini internal communication ini kemudian walaupun dari dulunya sebenarnya realitanya itu mungkin horizontal ya yang paling efektif, tapi kenyataannya kan organisasi masih berpikir itu komunikasi dilakukan secara vertikal, jadi cascading down gitu. Bahkan istilah itu pun masih sering dipakai. Gimana caranya supaya bisa cascading down informasi gitu. Nah, padahal yang terjadi adalah begitu pindah ke digital, komunikasi itu makin lama makin flat dan makin omnidirectional. Jadi yang namanya struktur organisasi itu makin tidak ngaruh gitu. Karena semua orang bisa berkomunikasi langsung satu sama lain gitu ya. Karena channelnya kan udah nggak hanya email gitu. Ya kalau dia masuk di grup, dia masuk di Clubhouse, dia masuk di Discord misalnya, itu jadinya apapun bisa terjadi. Atau kalau dalam konteks tools internal perusahaan misalnya pakai Slack gitu atau pakai Teams gitu kan, itu hierarki menjadi bisa diloncatin gitu. Nah ini juga penting untuk dilihat. Oleh karena itu caveat dari horizontal internal communication itu perlu dilihatin juga. Memang ada banyak benefit ya. Dia bisa cut out proses hierarki dalam pengambilan keputusan, membuat orang jadi lebih produktif, lebih time efektif, gitu kan. Tapi threat-nya juga yang paling besar itu adalah akhirnya itu tadi responsibility itu jadi kabur gitu, karena komunikasinya bisa di bypass gitu. Terus kemudian susah juga kemudian internal communication kalau mesti solve problem yang tiba-tiba ada situasi deadlock gitu ya. Karena itu tadi, karena kan flat communication itu mengaburkan hierarki juga. Terus yang terakhir ini aneh sih, ini seringkali flat horizontal communication itu juga membuat kemudian terjadinya cluster-cluster yang tidak terkontrol dan seringkali ini jadi silo gitu. Karena kan gini, kalau dulu cluster itu terkontrol karena mestinya sama dengan hierarki gitu. Tapi sekarang karena ini flat, jadi kadang-kadang silonya clusternya nggak kelihatan karena kan bisa lintas departemen tuh. Sehingga kemudian suka terjadi silo-silo gitu yang tidak terdeteksi kalau tidak dilakukan pengukuran dengan cara yang modern gitu ya. Dan yang pasti nih akan ada banyak sekali problem terhadap trust gitu. Apalagi kalau tadi yang Mbak Niken bilang gitu ya, di makin lama masalah pandemi ini membuat kemudian work from anywhere bukan hanya from home itu menjadi norma gitu ya. Karena nggak semuanya juga work from home. Kayak misalnya saya lihat di banyak perusahaan yang muda-muda ini kalau tinggal di rumah juga repot karena ibunya nggak ngerasa dia kerja, jadi tetap disuruh ngepel gitu. Akhirnya memutuskan untuk work from-nya tuh dari kafe gitu kan. Nah, cuman permasalahannya kan channel digital itu masih banyak belum bisa menggantikan sepenuhnya komunikasi yang dilakukan secara offline ya, terutama dalam membangun trust. Kenapa? Karena trust itu dibangun bukan oleh komunikasi verbal, tapi seringkali oleh hal-hal yang non verbal gitu.
Nah, itu yang kita sulit gitu gantikan gitu. Bukan hanya channel komunikasinya tapi juga ritualnya gitu. Eh, Seperti ini, kayak trust itu seringkali terjadi karena makan bareng di kantin, karena ngerokok bareng di pojokan. Nah, begitu hal-hal ini hilang, nah ini kita punya masalah nih. Gimana ya kemudian menggantikannya gitu. Nah, oleh karena itu understanding digital communication channel yang baru ini penting banget. Artinya bukan sekedar mekaniknya ya, tapi dia punya dampak apa ya, bedanya itu apa ya. Nah, ini kita bisa ngomong panjang lebar, misalnya masalah timingnya, mana yang private, mana yang bisa dipakai buat learning, mana yang hanya informasi aja, mana yang bisa di-track, mana yang enggak gitu ya. Mana yang 2 arah, mana yang 1 arah. Tapi di luar ini juga sebenarnya ada banyak lagi yang harusnya kita pikirin, mana channel yang bisa develop trust, mana yang enggak, mana yang bisa jadi komunikasi yang lebih informal, mana yang enggak gitu. Mana yang dilihatnya sebagai ini waktu kerja, mana yang bisa dilihat sebagai waktu untuk networking gitu atau bonding gitu. Dan setiap channel itu juga belum efektivitasnya mesti dilihat dalam konteks ya gitu. Dalam hal ini misalnya ada banyak riset yang dilakukan, contohnya bahwa contoh salah satu kesimpulannya bahwa instant messaging itu ternyata efektif untuk sangat tidak efektif untuk membangun awareness gitu. Tapi dia kemudian efektif untuk mengaccelerate action gitu. Atau streaming video itu bagus sekali buat awareness gitu ya. Tapi dia lemah sekali pada saat untuk bikin action dan sebagainya. Jadi kita punya understanding apa sih bagaimana channel itu digunakan dan buat apa gitu. Nah, ini baru satu masalah gitu ya. Belum lagi kalau kita ngomong near future gitu. Nah, ini saya mau ngebahas hal-hal yang mungkin akan jadi masalah lagi. Tapi sebenarnya gini, kalau dalam satu hal kita mesti bisa ngelihatnya ini opportunity untuk internal communication untuk punya role yang lebih strategis gitu kan, karena lebih banyak masalah berarti kan masih banyak hal yang harus di solve ya. Kalau kita lihat dari Gartner gitu yang tiap tahun ngeluarin teknologi trends gitu ya untuk 2021 itu, ini jelas bahwa semua perusahaan harus sadar bahwa ini bisnis makin people centric gitu ya. Nah, lalu location juga makin independen gitu. Jadi nggak penting bisnisnya ada di mana dan termasuk employee-nya kerjanya dari mana dan ada di mana. Dan ini udah mulai ada kesadaran karena ada banyak negara udah mulai komplain nih, ada banyak membajak work process antar negara. Karena kan yang tadinya itu diproteksi lewat visa dan sebagainya gitu ya. Sekarang udah mulai banyak negara berpikir, sekarang kan nggak ngaruh ternyata gitu. Jadi mereka udah mulai proses ini terjadi mulai antar negara gitu sejak pandemi karena itu terbukti bahwa sangat dimungkinkan gitu. Kita akan coba lihat satu-satu yang penting-penting aja dan yang menurut saya punya pengaruh paling besar terhadap internal communication ya. Ini salah satunya nih. Dan ini sebenarnya udah mulai kejadian bahwa even di dalam internal perusahaan aja makin lama akan makin banyak sensor. Contoh paling gampang adalah begitu komunikasi makin digital, mau nggak mau sebenarnya data itu akan makin data behavior masing-masing employee akan tersedia di perusahaan in that level gitu. Jadi yang dulunya mungkin mesti disurvei dulu itu semuanya akan ada secara digital. Nah, artinya dan ini berdua arah ya. Demikian juga behavior perusahaan akan tersedia juga. Jadi sebenarnya perusahaan dan employee itu punya opportunity untuk bisa mendeteksi behavior masing-masing dengan lebih cepat gitu. Nah, ini yang akan terjadi dan ini sensor itu di mana-mana kayak sekarang aja di semua tempat udah mulai ada sensor temperatur gitu ya. Dan untuk dengan alasan contactless di banyak instansi udah mulai pakai face recognition gitu untuk masuk ke sebuah tempat gitu kan. Jadi
dan ini akan semakin banyak gitu segala jenis sensor gitu ya. Di mining company di Indonesia tuh udah mulai banyak yang mewajibkan pakai apa namanya pakai wearables supaya mereka nggak bisa bohong dalam konteks K3 kalau mereka itu fatigue atau tidak gitu. Nah, mungkin ada banyak yang sekarang urusannya terhadap produksi aja, tapi lama-lama sensor ini akan dipakai sebagai alat bantu untuk hal-hal yang sifatnya terkait dengan komunikasi juga pada satu saat. Gitu. Lalu ini total experience ke customer aja kita makin lama demanding terhadap ini. Jadi komunikasi itu udah nggak bisa lagi event yang digital terus ekspektasinya hanya sekedar instant messages gitu. Sekarang aja training aja udah mulai ada demand bahwa nggak bisa cuma sekedar Zoom aja gitu. Udah mulai banyak penyedia jasa yang udah apa namanya bikin teknologi macam-macam gitu, blue screen lah, green screen gitu ya, untuk mengenhance the conversation gitu, the experience gitu. Tidak hanya ke customer tapi juga ke employee. Nah, teknologi ini akan berkembang sangat-sangat pesat gitu, dan kita nggak bisa underestimate hal-hal yang kita pikir mungkin itu masih futuristik gitu ya, kayak avatar, extended reality. Extended itu gabungan antara virtual reality, lalu mixed reality dan apa all those realities lah ya. Karena gadgetnya juga makin lama makin murah, sehingga pada satu waktu bisa aja itu akan sangat affordable, dan pada saat di titik itulah mungkin perusahaan akan mulai berpikir bahwa engagement terhadap customer yang kerjanya work from anywhere ini akan menggunakan ini juga. Nah, ini kan ini channel-channel yang belum pernah dipahami juga sebenarnya kayak apa tuh, bisa dipakai buat apa dan bagaimana experience-nya gitu. Apakah dia bisa menggantikan proses misalnya hal-hal yang sensitif dulu yang harus dilakukan offline, misalnya bipartite negotiation gitu ya, San sama serikat buruh. Nah, ini gimana nih? Apa enggak gitu kan? Soalnya kalau pakai WhatsApp bisa jadi salah paham gitu kan diskusinya. Nah, ini bagaimana ini bisa dimanfaatkan dalam konteks komunikasi terhadap employee secara keseluruhan. Dan yang pastinya ini remote operation ya. Ini bukan hanya masalah komunikasinya remote, tapi benar-benar semua orang di bisnis ini mulai berpikir semuanya bisa dilakukan secara remote. Makanya ada banyak bisnis baru seperti cloud kitchen dan sebagainya. Jadi ini tentunya akan membuat kompleksitas hubungan kerja makin rumit gitu. Karena semua bisa dilakukan remote dan semua bisa dikerjakan secara virtual. Sehingga bahkan mungkin nggak ada keperluan juga kita tahu persis sebenarnya employee kita itu wajahnya seperti apa. Itu kedengarannya simple ya, tapi itu fundamental dalam konteks hubungan antar manusia di dalam sebuah perusahaan misalnya. Itu. Belum lagi terhadap kontrak workers dan sebagainya. Lalu juga apa namanya ini mekanisme hubungan kerja juga kan makin lama batasannya makin membingungkan ya, mana yang pegawai mana yang bukan, kayak gig apa namanya gig ekonomis itu bikin itu jadi tambah blur gitu. Nah, lalu yang ini juga kedengarannya masih jauh kayaknya, tapi sebenarnya juga sangat dekat, hyper automation. Dan masalahnya bukan cuma soal internal communication, mesti nyiapin orang-orang yang pekerjaannya kemudian di-automate atau digantikan robot. Tapi bahwa pada satu titik kita ini harus berdamai dengan rekan kerja yang bentuknya memang bukan orang. Dan itu sudah cukup dekat. Di dalam konteks konsumen aja misalnya, hampir semua telco di Indonesia itu udah mindahin apa namanya layanan pelanggannya yang tadinya pakai call center, voice gitu, nelpon, mungkin karena orang sebel kali suruh pencet 2 gitu ya. Itu bahkan di angka yang tadinya mereka pikir nggak mungkin di Indonesia gitu. Kalau nggak salah terakhir saya dengar tuh udah hampir di atas 90%. Jadi orang itu lebih prefer apa namanya dengar jawaban dari chatbot gitu ya. Udah nggak telepon lagi. Dan mereka tuh tahu bahwa chatbotnya itu yang jawab bukan orang gitu kan. Jadi dan ini pasti akan masuk ke ranah-ranah HR juga pada suatu waktu gitu kan, dan sudah mulai dipikirin gitu. Nah, kan kebayang kalau kemudian ada banyak rekan kerja yang kemudian bukan orang, karena kan kemudian masalah komunikasi dan dispute-nya tuh salah siapanya itu kan juga harus jelas nih. Bagaimana komplainnya ya, kalau sama orang kan jelas dia nyebelin nih, jutek gitu.
Ya kan nggak mungkin bilang, ini coba ya mesin sebelah saya nih jutek banget gitu. Dia nggak mau ngerti, nggak mau dengerin saya gitu. Kan repot kan. Jadi akhirnya kita mesti menjelaskan perilaku yang sebenarnya dijalankan oleh algoritma gitu. Nah ini mekanisme komunikasinya kan juga mesti di-develop lagi gitu. Selain mengkomunikasikan perubahan yang terjadi karena otomatisasi. Artinya perubahan profesi itu akan terjadi sering sekali gitu. Walaupun PwC masih bilang bahwa dari 2.000 yang pekerjaan yang hilang itu akan terkreat 2.500 pekerjaan baru, jadi masih surplus. Cuman kan 2.500 baru ini orangnya mesti belajar ulang dan mesti ganti profesi juga kadang-kadang gitu. Artinya attachment terhadap skill sama profesi itu harus selalu berubah. Gitu. Nah ini kan pasti akan mempengaruhi bagaimana cara perusahaan berkomunikasi dengan karyawan ya, yang juga berubah-berubah ini behavior-nya, karena mau nggak mau perubahan profesi dan skill level itu akan mempengaruhi behavior juga. Jadi itu beberapa kemungkinan problem ya yang bisa terjadi dalam konteks new normal ini. Selebihnya mungkin kita bisa diskusikan bersama gitu. Terus mesti gimana ya? Ya. Apa yang bisa internal komunikasi lakukan gitu. Ya itu Ya. San. Terima kasih Pak. Kompetensi, yes I know. Kompetensi yang kaitannya dengan komunikasi itu kan kita masih dalam proses belajar gitu ya, memahami. Saya melihat bahwa di perusahaan-perusahaan startup di luar negeri seperti Slack, Twitter, dan Uber itu mereka memiliki posisi Director Internal Communications, Head Internal Communications gitu. Jadi yang mereka sudah jauh lebih advance gitu ya. Sementara kita masih belajar memahami kompetensi seorang internal communicator. Sedangkan faktanya di dalam dunia digital udah sangat-sangat advance gitu ya. Ternyata yang tadi Bapak bilang. Dan jadi kan kita jadi kejar-kejaran nih sekarang. Workforce-nya berbeda, perilakunya berbeda, cara informasi dikelola berbeda, tapi kompetensi komunikasinya mungkin masih ketinggalan gitu. Sehingga PR pekerjaan rumah kita ke depan ternyata masih sangat banyak dan harus segera gitu kan Pak ya. Yang saya pahami dari situ ya, bagaimana teknologi digital itu mengakselerasi semuanya gitu. Kita sekarang jadi makin ngeh gitu ya, ternyata bahwa trust yang dibangun lewat bagaimana interaksi dilakukan, budaya komunikasi yang dibangun sejak awal secara konsisten itu menjadi sangat penting justru di dunia di mana orang udah makin nggak ada gitu ya, nggak kelihatan dan nggak ketemu. Oke, sekarang waktunya untuk kita tanya jawab. Saya sudah mendapatkan pertanyaan pertama dari Wilson. Silakan ini mungkin nanti Bu Niken atau Pak Imran bisa menjawab. Dari kacamata top manajemen, lazimnya melihat cost and benefit termasuk untuk Departemen Komunikasi. Bagaimana biasanya cara yang baik untuk menjabarkan cost and benefit dalam hal komunikasi dan apakah bisa dikuantifikasi secara angka? Monggo Bu Niken. Oke. Jadi ini cost benefit. Sebenarnya kalau dibilang dari kalau satu perusahaan yang production atau yang perusahaan profit ya, itu mendirikan suatu departemen bagian komunikasi itu, divisi komunikasi itu tidak ada artinya sebenarnya. Karena apapun yang dihasilkan dari sana itu akan menunjang operasi perusahaan, penjualan, pada akhirnya nanti akan mengarah kepada positif dari hasil positif dari perusahaan itu sendiri. Kalau ada suatu divisi dari komunikasi itu tidak selalu harus merekrut seseorang yang sangat sudah jadi, artinya khusus menjadi. Tapi pada beberapa karyawan yang sudah ada, itu bisa dilatih untuk menjadi komunikator. Karena kita yakin bahwa komunikasi itu inti dari bahan bekal untuk komunikasi itu di setiap orang pasti ada. Pasti ada. Jadi di bagian manapun.
Jadi tidak selalu harus khusus menjadi suatu bagian yang cost center yang besar. Cost center yang mungkin yang akan terasa adalah materi apa yang akan dilakukan, apa yang kemudian diterbitkan, apakah itu berbentuk majalah, apakah itu berbentuk suatu video, kemudian apa namanya begini pengaturan Zoom, Google Meet dan lain-lain, itu adalah satu cost yang akan dibebankan. Tetapi sekarang ini saya lihat tidak banyak berarti cost yang dibandingkan dengan pengajar apabila perusahaan itu menghasilkan suatu production ya. Tapi yang tadi disampaikan oleh Pak Imron itu yang untuk yang canggih-canggih komunikasi yang alternatif yang canggih, tentu itu adalah suatu cost yang cukup berarti. Tentunya itu akan bisa diperhitungkan dari neraca perusahaan pada suatu tahun ini, kemudian tahun ke depan apa yang akan dilakukan dan sebagainya, itu bisa di-plan dari jauh sebetulnya. Saya rasa itu. Cukup ini, apalagi ada cukup mau menjawab atau? Terima kasih Bu Niken. Jadi masih ada perbedaan sebenarnya karena tergantung juga kecakapannya ya Bu ya. Artinya komunikasi itu kan sering dibilang sebagai sesuatu yang intangible gitu. Tapi ketika ada pendekatan kuantifikasi kemudian menjadi gagap ya kita kadang-kadang komunikator ya, itulah gunanya. Buat ya. Itulah gunanya training ya. Mungkin di dalam satu perusahaan itu kan ada training seperti tadi yang Santi juga Mas Santi di awal sampaikan, beberapa training diberikan secara reguler, training kepada semua. Siapa kemudian yang kelihatan menonjol di sana sebagai komunikator pasti akan ada, pasti akan muncul. Seperti Santi sendiri. Ya. Atau Wilson sendiri. Ya, ya Bu, kalau Pak Imron dulu kan juga waktu kita mengerjakan ukuran ya Pak, bagaimana sih sebenarnya seorang komunikator itu komunitar internal itu juga sebenarnya punya tanggung jawab akuntabel kan Pak, mempertanggungjawabkan biaya yang dia spend untuk menjalankan semua inisiatif komunikasinya. Pak Imron ada komentar dari sisi itu? Iya, artinya gini, pengukuran itu penting karena kita bisa kemudian menampilkan hal yang faktual gitu. Walaupun itu tadi, ini namanya managing up gitu ya, Mbak Niken itu yang lebih tahu resep rahasianya supaya kemudian faktual ini juga bisa ditangkap sebagai bukan hanya angka, tapi sebagai sebuah langkah yang strategis gitu. Karena kan ya itu tadi, karena apapun juga namanya komunikasi pasti akan sangat berpengaruh direct terhadap kontribusi perusahaan, itu udah pasti. Oleh karena itu tadi yang Mbak Niken omongin itu sangat-sangat penting banget untuk di-highlight bahwa mencari orang internal communication tidak harus terus kemudian nyari orang yang harus S3 di komunikasi itu. Karena gini, yang paling penting itu pemahaman terhadap target audience. Jadi bahkan kadang-kadang memang harus mewakili dari orang yang ngerti banget budayanya si audience itu seperti apa gitu. Karena kalau enggak bisa lost in translation nanti. Itu lebih penting. Ngajarin ilmu komunikasinya masih lebih mudah ya daripada understanding the culture soalnya. Karena barrier-nya itu tadi lah, kan tadi Santi ngomongin, ini jelasin Mars, kenapa mesti mass circumstantial itu? Gitu kan. Itu kan rumit banget. Rapatnya apa bandingkan seharian, coba bayangin gitu kan. Gimana itu? Kan enggak, terus mau di trainingnya gimana? Kalau training ilmu internal communication itu masih bisa dilakukan, tapi training memahami bahwa ya kalau di sini makin mes makin seneng orang gitu kan. Iya, betul. itu sulit kalau rapatnya aja seharian itu kan. Itu. Nah, dan itu mungkin impact-nya bisa ditunjukin dengan hal-hal sederhana kayak waktu itu aja gitu kan. Siapa yang kan itu direct ya. Ini kan walaupun nggak direct kelihatannya bukan komunikasi, tapi ngerubah playlist lagu radio di Rungkut sama di Taman Sampurna itu ya, terus tiba-tiba disamain, itu langsung produktivitasnya langsung berubah kan? Ya. Volumenya berubah, errornya berubah gitu. Bayangin itu cuma ngerubah playlist radio loh. Soalnya kalau yang di Taman Sampurna ya, yang lebih tua itu ya. Terus pagi-pagi dikasih dangdut pantura itu kan bisa jadi ngamuk semua tuh kan ibu-ibu itu kan.
Iya, Nah kepekaan itu ya Pak, yang iya, juga itu kurang sebenarnya direct bagian dari Dipahami. itu kurang direct gimana gitu, ngerubah playlist aja itu langsung ngerubah volume, itu direct dan real time itu. volume produksi ya. Iya, bayangin. Dan seringkali saya ingat, saya belajar dari Mbak Niken banyak banget. Makanya kan yang bikin saya impress ketemu Mbak Niken pertama kali, itu saya diajarin ngelinting. Jadi Mbak Niken bukan ngajarin teori komunikasi, tapi untuk supaya kenal Sampurna nih loh, cara lihat ya. Orang-orang ini kalau ngelinting gini loh. Dan saya impress Mbak Niken bisa ngelinting. Kan itu yang susah, itu yang harus dipahami. Jadi orang internal communication itu bukan terus beli textbook banyak-banyak. Tapi yang perlu dilakukan pertama kali, mesti paham betul budaya dan kultur dari semua lapisan yang ada di perusahaan itu kan yang paling esensial, karena relevansi is king gitu kan, karena itu tadi komunikasi ujungnya paling penting trust gitu, bukan metode sih, karena kalau trust levelnya gede banget gitu antar dua orang ya, ngomongnya ngaco pakai bahasa planet pun juga nggak apa-apa gitu kan, karena trust levelnya sedemikian tingginya, sehingga understanding terhadap, saya setuju sama Mbak Niken, understanding terhadap kultur itu lebih penting bahkan dari metode kalau menurut saya. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Kita move on ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Agus Setiawanto. Kontribusi ini agak panjang. Kontribusi komunikator dalam new internal communication sebagai bagian dari strategi perusahaan akan terkait dengan relativitas ukuran efisiensi atau efektivitas kualitas atau kuantitas komunikasi yang juga tergantung isu yang dihadapi perusahaan. Contoh kasus yang disampaikan Ibu Santi, sumber info terkait kreativitas dan kelincahan beliau tidaklah diragukan kualitasnya. Akan tetapi dengan kriteria masukan yang memiliki perbedaan persepsi, menjadikan Ibu Susi ini siapa maksudnya? Hasil analisisnya justru di luar dugaan. Terus bagaimana seharusnya di dalam merumuskan strategi komunikasi yang ideal dalam menyelesaikan persoalan? Terima kasih. Ibu Niken mungkin. Bagaimana sih seharusnya merumuskan strategi komunikasi yang ideal untuk menyelesaikan persoalan? Itu mungkin ya bottom line-nya. Ya, oke, mungkin secara ini karena kan secara spesifik itu mungkin ada spesifiknya, saya nggak tahu apa yang dimaksud spesifiknya apa. Tapi secara umum untuk menyelesaikan harus paham dulu persoalannya itu apa sebenarnya. Apakah persoalan itu benar-benar menyangkut suatu hal yang besar, menyangkut produksi, menyangkut pemasaran, menyangkut operasional, atau persoalan itu adalah menyangkut internal, sangat-sangat internal seperti remunerasi, benefit, dan lain-lain. Itu kita harus tahu dulu. Nah, kemudian setelah kita tahu, kita jabarkan di telaah apa itu persoalan yang 1, 2, 3 poinnya. Biasanya ada 3 poin gitu. 1, 2, dan 3. Nah, di situ baru strateginya tuh kita bisa buat. Strategi pertama, apa yang harus dilakukan? Poin apa, key message apa pesan kuncinya apa? Kemudian kedua, persoalan ini key message-nya apa? Kalau memang strategi ini kita lihat dari problem ini bisa kita dari pimpinan ya, kita sampaikan kepada pimpinan dulu, ini persoalan begini. Pimpinan mengatakan, oh ini bisa kita lakukan. Apa? Ujungnya adalah ini. Oke, strateginya. Nah, inilah tugas dari komunikator itu menyusun strateginya. Apa yang harus disampaikan dulu? Apa yang harus dikumpulkan dulu data-datanya? Apa yang harus telaah dulu permasalahannya? Apakah ini betul-betul masalah atau hanya masalah dalam tanda kutip yang sebenarnya muncul bukan karena masalah itu, tetapi ada suatu efek dari luar atau dari bagian lain. Nah, setelah kita paham, jadi intinya adalah pemahaman masalah itu sendiri dulu, kemudian menyusun efektivitasnya berdasarkan yang langsung fokus pada masalah itu. Jangan kemudian strategi itu kalau masalahnya itu pada masalah catering misalnya, khusus catering, kemudian melebar, ada karyawan, ada kemudian remunerasi, ada ini. Nah, itu sudah nggak strategis lagi. Itu. Ya. Makasih Bu. Saya jadi ingat bahwa saya pernah ada perusahaan yang mendapatkan masalah atau isu dari sisi perizinan. Kelihatannya tampaknya adalah perizinan dan keluar uang sekian banyak untuk denda.
Tapi itu ada di buku saya juga. Setelah ditelaah lebih dalam, ternyata ada ketidakcocokan antara orang-orang yang bekerja di situ. Yang satu dianggap lebih senior, yang satu dianggap lebih junior, satu dianggap lebih dekat gitu ya. Nah, akar-akar permasalahan manusia seperti itu kan sebenarnya yang komunikasi itu bisa sangat membantu gitu. Sehingga cost-nya tidak terlalu besar gitu. Nah, jadi kalau kadang-kadang kalau sudah ditemukan suatu masalah yang intinya masalah itu sebenarnya aduh ya bukan gampang ya, tapi simple. Itu simple. Oh begini, sudah ini jelas. Jadi komunikator ini antara lain tugasnya adalah menelaah, kalau orang Jawa bilang metani, apa ya itu metani? Metani masalah itu kalau orang Jawa itu sebenarnya. Ya, kasih. Pak Imron mau ngasih tambahan, Pak? Itu udah benar ngomongin Mbak Nika tuh. Jadi seringkali tuh orang overthinking tentang strategi gitu. Jadi karena nggak bisa strategi dipikirin, karena gini, seringkali begitu metani itu, benar-benar metani itu, strateginya tuh muncul dengan sendirinya. Justru yang paling berat itu kan kita sabar nggak metaninya. Nah seringkali yang nggak ada tuh kesabaran metaninya itu. Ya. Ya karena kan maunya cepat gitu kan, maunya langsung strategi. Padahal mending berlama-lama di assessment sampai kita ngerti benar masalahnya, karena jangan-jangan kemudian boro-boro strategi, bahkan kadang-kadang nggak usah pakai strategi, solusinya tuh tactical yang simple banget gitu, karena ternyata masalahnya simple banget. Saya bisa cerita nih ya, waktu itu ada assessment gitu di salah satu departemen gitu, minta tolong internal communication ya San, departemennya tuh terkait itulah IT lah ya. Terus kita petakan gitu kan, petainya dengan alat yang canggih lah gitu ya. Tapi dipetani benar gitu. Karena memang si senior manajernya ini pengen tahu apa sih masalah di departemen saya itu seperti apa, kenapa begini, kenapa informasi suka nggak nyampe, cascade down-nya susah gitu. Ternyata setelah dipetani benar-benar dan ditanya dengan susah payah sampai keluar jawaban yang jujur, masalahnya sederhana Mbak Nika. Waktu itu senior manajernya tuh tampangnya kayak mafia. Tampangnya serem banget. Orangnya baik banget, tapi tampangnya tuh serem. Lah itu simple banget. Itu masalahnya itu. Masalahnya itu. Jadi nggak ada yang salah dengan leadership style-nya dia, nggak ada, channel-nya oke, semua oke. Masalahnya cuma satu, tampangnya dia kayak penjahat. Ya itu kita mesti sampaikan. Terus gimana caranya? Ya gini aja. Kalau itu sebenarnya sih karena orang kan situ nggak kenal. Jadi ya udah bikin acara formal dibanyakin, biar orang kenal bahwa oh tampangnya begitu, hadirin. Orangnya baik. Nah kan gitu, itu kan repot ya. Kalau enggak nanti kita kebanyakan bikin strategi, udah itu channelnya segala macam. Nah, terus kalau kita nggak understand, oh masalahnya masalah tampang, ini kan repot. Kalau nggak jelas. Ya, gitu. Itu real itu. Iya, jadi jangan terlalu menghamba pada strategi, justru menghamba pada pemahaman tadi, metani masalah tadi bahasa nggak tahu bahasa Indonesia yang kayak metani itu apa ya? Meneliti dengan seteliti-telitinya gitu. Meticulously identify the root cause. Itu metani sama meticulous. Yeah, something like that. Meticulous. I think meticulous is good. Yeah. Oke. Dan itu emang lebih murah. Oke, next question. Next question. Dari siapa tadi? Pak Muhammad Rusdi. Selamat siang. Bagaimana cara pelaksanaan komunikasi internal yang baik di masa pandemik dan era new normal antara manajemen perusahaan dengan distributor atau member atau sales force dalam perusahaan MLM? Karena dalam sistem kerja perusahaan MLM tidak mengikat para distributor atau membernya. Artinya mereka menjadi pekerja lepas, bukan karyawan. Kondisi pandemik menjadikan berkurangnya keterikatan antara distributor dengan perusahaan. Tidak semua distributor aktif mencari informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penjualan mereka. Jadi ada relasi yang merenggang ini dan pasti punya pengaruh. Silakan Bu. Ya. Ini Pak siapa? Pak Muhammad Rusdi Saleh. Pak Muhammad Rusdi Saleh. Oke. Teman-teman saya juga ada namanya Rusdi Saleh. Itu. Begini. Sekarang ini masa pandemi justru banyak orang yang mendapatkan kesempatan justru mendapatkan benefit, hikmah dari ini bahwa bisa gampang sekali bertemu. Ada salah satu dari Komisaris Sampurna yang sampaikan,
Saya sekarang ini lebih gampang mau ketemu dengan Pak Wakil Menteri karena saya bisa Zoom, saya bisa video call dengan gampang. Kalau dulu mau ketemu susahnya bukan main. Nah, ini sebenarnya Pak, itu Pak Rusdi bisa dibuat. Sekarang ini banyak sekali lah, Google Meet, ada apa namanya Zoom, Microsoft Zoom, Teams. ada namanya team meeting, ada segala macam. Itu dimanfaatkan saja. Karena hal inilah semua kita akan ke sana. Dan memang ini sepertinya dipercepat. Dulu sebelum ada pandemi sudah ada ini apa namanya Google Meet, ada meeting video call kan, video call lalu WhatsApp lalu dan sebagainya. Itu tapi tidak begitu dimanfaatkan karena gampang sekali bertemu. Oke nanti. Tapi sekarang coba kalau ada satu perusahaan yang tempatnya ada di Kalimantan, satu kantornya ada di seperti kita tuh ada di cabang-cabang di seluruh Indonesia. Pada waktu yang lalu harus mengadakan suatu event khusus, bertemu semua datang dengan cost yang begitu besar, dengan waktu yang begitu banyak. Sekarang dalam waktu beberapa hari, oke nanti Zoom meeting ketemu semua sekian ratus orang, jam sekian. Semua terselesaikan. Ya, walaupun tidak sempurna kalau seperti waktu ketemu, tapi toh bisa juga. Bisa juga. Kita juga bisa merasakan. Video call saja, satu keluarga yang aduh nggak ketemu, satu di Jakarta, satu di Surabaya, satu kita aduh video call lah gitu hari Sabtu yuk. Tuh sudah bisa oh ini gimana sih ini bisa ketemu semua dan bisa diselesaikan semua masalah, bisa dikemukakan apa yang kendala-kendalanya. Jadi saya yakinlah hampir semua ini tadi apa namanya MLM-nya anggota Bapak itu semua ada HP, pasti ada mobile, ada gadgetnya. Nah itu bisa lah kita manfaatkan seperti itu Pak. Kalau memang masalahnya hanya suatu komunikasi itu. Jadi memanfaatkan teknologi yang ada dan memang teknologi ini sudah sangat membantu dalam situasi sekarang ini, mereka sangat akomodatif ya dalam membantu itu. Mudah-mudahan bisa lebih lancar Pak. Ya, dan saya kalau boleh nambahin artinya teknologi itu memang harus dengan cerdik bisa digunakan sekarang ini. Kemudian PR-nya adalah bagaimana membuat agar konten itu menjadi meaningful ya, karena dilakukan virtual dan ada durasi dan segala macam, sehingga kemudian skill-nya harus fokus kepada bagaimana sih caranya membangun engagement lewat virtual gitu. Itu kan kecakapan interpersonal gitu, jadi makin penting. Terima kasih. Saya langsung ke Pak Agung Joko, ini langsung ke Pak Imron. Pak Agung Joko ini dulu juga mantan Sampurna, dia teman yang sangat baik sampai sekarang support saya. Menyambung dengan slide Pak Imron tentang thread komunikasi internal. Bagaimanakah menyeimbangkan komunikasi internal perusahaan yang efektif supaya tidak kalah dengan jaringan informal dalam perusahaan yang terkadang membuat heboh dalam pendistribusian informasi di perusahaan. Pak. Jadi begini, sebenarnya terkait dengan channel-channel baru ini ya. Yang kita butuhkan tuh sebenarnya gini, understanding terhadap bagaimana channel itu sebenarnya karakteristiknya gitu. Sama aja kayak kita, jadi gini, sebenarnya fundamental komunikasinya tuh nggak ada yang berubah sih. Kalau kita ketemu dulu gitu kan, ya kalau baju kita tuh nggak kompatibel banget sama target audiensnya juga repot gitu. Itu kan konteks membangun raport ya. Lalu bagaimana intonasi kita gitu ya dibangun. Itu semua secara fundamental masih sama gitu, cara kita berpakaian, cara kita ngomong, itu kan harus relevan dengan target audience. Nah, persoalannya kan hal-hal ini akan ditransmit lewat channel itu. Oleh karena itu, kalau kita mau memanfaatkan channel itu dengan optimal, kita harus benar-benar paham karakteristik dari si channelnya itu. Sehingga kemudian penyebaran informasinya tuh bisa efektif. Tapi kalau yang dimaksud kemudian penyebaran viral secara offline dengan online gitu ya, sampai hari ini saya nggak tahu, sampai 2 tahun yang lalu itu sebuah perusahaan yang mengukur hal tersebut, word of mouth di Amerika namanya Colorway itu masih bilang bahwa word of mouth itu masih 10 kali lipat lebih efektif tersebar di offline daripada di online.
Karena itu tadi offline itu ada unsur trust juga sih, gitu ya. Artinya tentunya info dari orang yang kenal tentunya lebih dipercaya daripada total strangers gitu. Ya walaupun ini sekarang jadi masalah karena terpaan hoaxnya itu bisa luar biasa besar sehingga orang juga kemudian jadi gamang dan akhirnya jadi nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi sebagai perusahaan, ya itu tadi kita mesti tahu channel mana yang paling efektif dipakai untuk menyebarkan perusahaan itu. Dan kadang-kadang masalahnya bukan channel. Kalau di negara seperti Indonesia, who is the singer itu juga penting gitu. Untuk membangun kredibilitas itu. Jadi itu juga mesti tahu yang mestinya nyebarin ini nih, yang nyebarin viral tandingannya ini siapa, itu mesti dipetakan juga. Gitu kan. Dan dulu di departemennya Santi itu kerjanya metain begini nih. Jadi siapa yang influencer yang paling apa namanya? Soalnya kan kita Santi mesti berurusan dengan ribuan itu, bandingkan juga itu konstituennya tuh ribuan dan itu macam-macam perilakunya. Bayangin aja antar pabrik aja bisa beda itu playlist lagunya kan, kebayang itu. Cara menyampaikannya juga beda itu. Dan kemudian juga mesti dipetakan siapa influencer yang bisa menyampaikan di situ karena kan gini, informasi informal itu juga tersebar di antara influencer juga. Jadi kalau kita juga tidak tahu siapa yang dipercaya sebagai penyebar informasi juga repot. Karena gini, kalau dari internal communication aja atau HR itu kan pasti dianggap sebagai kaki tangan perusahaan itu. Iya toh, mereka akan mikir pasti biasnya tuh lebih ke perusahaan gitu kan. Karena nyebar atau enggaknya itu kan masalah menghitung bobot trust juga. Gitu ya. Jadi apa namanya itu yang harus diperhatikan. Cuman dalam konteks tadi new normal ini yang jadi bikin repot adalah kemudian ya mesti memahami juga channelnya. Kalau itu saya belajar dari ibu mertua saya. Ibu mertua saya itu kan sebelum pandemi nggak kebayang kalau terus berzoom ria gitu ya, berdigital ria gitu. Tapi kan gara-gara pandemi dia nggak bisa pengajian, jadi mau nggak mau satu-satunya cara pengajian lewat Zoom. Jadi belajar Zoom lah dia kan. Di awal itu ngomel mulu. Ternyata masalahnya sederhana. Dia kan pakai handphone, meganginnya capek kan. Jadi akhirnya saya beliin itu apa namanya stand. This is very simple gitu. Begitu terus itu pakai stand, interaksi dia, pemahaman dia terhadap ustadznya lebih baik gitu. Jadi kan ini understanding the channel tuh bagian seperti itu gitu. Nah sekarang gini, kalau komunikasi tadi dengan distributor gitu, terus distributornya juga sama pakai handphone kecil gitu ya, dan ternyata pulsanya juga nanggung, bukan karena nggak punya duit, mungkin dia nggak ngerti gitu kan. Jadi kalau saben zoom-zooman berebet gitu, ya pasti nggak lancar juga kan. Jadi kan mungkin mesti dibantuin, dibeliin laptop biar gede, bandwidth-nya dibenerin gitu. Terus habis itu yang bandingkan omongin tadi bener, wah ini malah bisa ketemu sama mungkin sekali-sekali ketemu direktur marketing, wah itu kan gila efeknya gitu kan. Ya San, orang dulu juga orang itu kan strategi internal ya. Saya ingat Santi itu punya ide brilian dulu supaya TV Sampurna itu ditonton sama lebih banyak manajer. Akhirnya dia taruh TV Sampurna itu di ruang presidir. Jadi semua manajernya terus tahu, wah dimonitor sama presidir, langsung nonton TV Sampurna semua itu. Nah, jadi kan itu, jadi kita mesti itu makanya pemahaman terhadap budaya itu penting banget gitu karena disitulah rahasianya tipsnya kadang-kadang gitu kan untuk menaikkan efektivitas dari sebuah channel itu mesti ngerti behavior dari Orangnya. orangnya itu lebih daripada teknologinya kalau saya bilang ya. Terima kasih Pak Imron. Masih banyak pertanyaan, jadi saya langsung lanjut aja dulu ya. Ini kepada pada Pak Imron lagi dari Zili di partner saya Alaksir. Untuk Pak Imron, apakah ada insight atau contoh kasus mengenai cara membangun trust melalui komunikasi yang sepenuhnya dilakukan secara digital oleh anggota organisasi yang tidak pernah bertatap muka? Monggo Pak. Apa bisa trust dibangun lewat teknologi ya? Maksudnya nggak tatap muka. Wah, saya pikir itu saya nggak bisa tahu strateginya satu-satu seperti apa, tapi kalau contohnya sih banyak. Contoh ekstrimnya mungkin begini. Kemarin saya baru nanya beberapa orang yang punya perusahaan
yang karena pandemi menutup kantornya. Gitu ya. Nah, terus saya tanya, nih kalau pandemi berakhir tahun depan misalnya gitu, lu bakal punya kantor lagi? Oh, enggak. Jadi banyak banget yang memutuskan akhirnya kantorless. Itu artinya apa? Artinya mereka-mereka ini, dan kebetulan memang kebanyakan ya either Gen X atau milenial ya, itu memang sudah comfortable bahwa ternyata bisa jalan nih bisnis tanpa kantor gitu. Nah, itu kan artinya bahwa trust itu bisa terjadi murni karena interaksi secara digital ini ya. Ya mungkin mau tidak mau ini masalahnya bukan hanya komunikasi, pasti kan ini akan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan HR-nya juga gitu kan. Masalah jam kerja, monitoring dan sebagainya. Karena gini, apa sih yang perusahaan itu paling takutin begitu remote itu kan kehilangan kontrol. Gitu ya. Karena perusahaan itu merasa kan gini, paradigmanya juga harus berubah sebenarnya terhadap bagaimana perusahaan itu dijalankan. Kalau perusahaan itu memang secara bisnis ini, nah tapi kan ini tergantung jenis bisnisnya ya. Kalau dia manufacturing, maka mungkin mau nggak mau kontrol itu tetap harus di-maintain. Karena nggak ada ideologi kan orang manufacturing, ya toh. Sehingga memang secara digital kontrolnya juga harus ditransformasi. Entah dalam bentuk sensor kah, atau ya itu tadi kayak di perusahaan mining itu semua pakai wearables. Jadi ya nggak perlu trust, karena kan gini, tadinya ditanya kamu tadi malam tidur nggak, tapi ternyata banyak yang bohong operatornya, kalau nggak soalnya kan nggak dapet duit. Tapi kan kalau sampai ada yang mati satu aja di perusahaan bahaya kan, akhirnya dipasang wearables, jadi nggak ditanya lagi si operatornya, langsung dihitung aja kalau dia fatigue itu wearablesnya bilang nggak boleh operate ya nggak boleh operate. Nah itu tadi kan itu tadi yang saya bilang hubungan antara orang sama mesin ini juga jadi harus ada karena dia akan marahnya sama algoritma toh. Sialan nih mesin ini bilang saya nggak boleh operate gitu kan, karena yang bilang nggak boleh itu kan bukan orang, bukan HR, bukan siapa-siapa, si wearablesnya itu yang bilang atau servernya kan, orang ini nggak boleh karena dia terbukti capek gitu kan, berdasarkan ukuran dari apa namanya nggak tahu detak jantung dan sebagainya itu. Ya, nah itu jadi trust-nya dipindahin dengan mekanisme kontrol yang juga digital. Tapi selain memindahkan kontrol, tapi kalau misalnya terus mekanisme perusahaannya juga beda, kayak kebanyakan startup kan nggak gitu ya, bukan manufacturing. Maka hubungan antar employee-nya juga mungkin nggak perlu kontrol, tapi yang diperluin itu trust dua belah pihak. Nah itu beda lagi, gitu kan. Jadi alat bantunya bukan alat kontrol, tapi alat bantunya justru alat dialog sih, supaya trust-nya itu termaintain. Jadi beda-beda sih. Makanya kan nggak bisa nggak bisa digeneralisir gitu. Seperti kata Mbak Niken tadi nih, nggak ada resep rahasia untuk semua masalah. Jadi masing-masing masalah itu harus dipetani dulu, baru ketahuan gitu. Nggak ada bodreksnya lah gitu. Ya, metani menjadi kunci ya. Ya, terima kasih Pak Imron. Memang berbeda-beda ya, tiap kasus beda-beda pendekatannya. Ini ada satu yang mungkin ke Ibu nih, Evangelia Pranoto. Ingin bertanya dengan kendala language barriers, tools penyampaian dan sosialisasi melalui karyawan lain yang lebih memahami bahasa yang acceptable oleh audiens, apakah boleh dilakukan dalam fungsi internal communications? Bagaimana tips dan triksnya menyelaraskan strategi komunikasi internal dengan corporate culture? Silakan Bu. Ya, memang kalau bahasa ini, di kami dulu sudah mengalami juga bahasa itu yang bermacam-macam karena tersebar di seluruh Indonesia ya, dan terutama kalau di operasional yang di Jawa Timur itu selalu harus berbahasa Jawa. Nah, sementara di pimpinan, di top management bagian besar adalah bahasa Inggris. Jadi memang itu kendala bahasa memang selalu ada. Justru inilah antara lain terjemahan. Jadi terjemahan bukan penterjemah sworn translator itu yang dipentingkan. Sworn translator penting untuk artinya sebenarnya. Tapi seperti tadi, seperti mass circumcision itu apa? Nah ini kita waktu dulu itu masih ada kendala di situ. Kami juga mungkin salah ya mengatakan bahwa itu mass, yaitu massal itu. Jadi penterjemahan itu
bukan berarti tapi istilahnya penafsiran. Nah, ini di sini ada penterjemahan dan penafsiran. Ini yang sangat penting harus diketahui oleh para komunikator. Penafsiran barangkali kalau terjemahan kata per kata bisa panjang sekali dalam satu kalimat itu. Tetapi kalau penafsirannya yang simple akan muncul. Nah, seperti contohnya seperti mass confusion dijelasin begini. Tapi itu hakikatnya tafsirannya adalah ini adalah adat yang harus dilakukan di kalangan Muslim di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia ya, sekarang ini di kalangan Muslim yang dan anak-anak umur sekian. Itu suatu singkat suatu pemahaman dan interpretasi singkat. Nah, interpretasi ini katanya sebenarnya interpretation instead of translation tapi interpretation. Dalam bahasa daerah pun begitu juga. Dalam menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kemudian ke bahasa Jawa untuk disampaikan kepada teman-teman kita yang untuk pemahaman bahasa Indonesianya mungkin tidak terbiasa, itu juga suatu tantangan. Tapi dalam bahasa Jawa itu malah kadang-kadang akan jauh lebih simple. Makanya pemahaman seperti tadi Mas Pak Imron sampaikan, pemahaman budaya itu setempat itu penting sekali. Jadi jangan pikirkan translation, tapi interpretation-nya dari satu masalah itu. Ya, pasti berarti leaders memang membutuhkan bantuan komunikator internal ya sebenarnya untuk bisa menafsirkan itu buat audiensnya ya. Apalagi mereka yang berbeda budaya, betul, berbeda kultur. Baik, terima kasih. Ibu Sari Sugondo ada pertanyaan. Apakah ada sebuah standar pengukuran atau semacam indeks kepuasan karyawan dari perspektif komunikasi internal yang berlaku saat ini secara umum? Atau ini menempel pada indikator-indikator yang ditetapkan oleh HRD? Apakah tim staf yang solid, turnover rendah, merupakan salah satu ukuran utama keberhasilan komunikasi internal? Mengingat generasi sekarang justru sangat biasa dan sangat agresif dalam mencari pekerjaan baru setiap beberapa waktu. Mungkin saya ke Pak Imron dulu, Pak. Tadi balik lagi ke pengukuran kali, ke apa tuh? Ya, measurement. Dampaknya terhadap ini. Iya, pengukuran ini itu dilematis ya. Tiap departemen beda-beda. Ada yang sangat clear gitu, misalnya di perusahaan sales gitu. Sales dimanapun juga tuh pengukurannya gampang. Berapa dapatnya gitu. Jadi revenue jelas gitu. Tapi ada departemen yang saking bingungnya tuh kalau lihat baca textbook-nya aja, kayak marketing itu mungkin ada sekarang udah ada 300 kali indeks yang ada ya. Nah, komunikasi itu juga masuk daerah yang seperti itu sih. Kalau saya sih berpendapat bahwa yang penting pengukuran itu adalah alat kita untuk tahu apakah kita mencapai tujuan apa enggak gitu. Jadi menurut saya yang mesti ditentuin objektif komunikasinya dulu. Karena kalau objektif komunikasinya jelas, baru kita kemudian berpikir, oke, objektif komunikasinya misalnya awareness. Nah, alat ukurnya ya memang gimana cara ngitung awareness, baik dari sisi, bisa dari sisi tergantung itu ya, alatnya ya, baik dari sisi output sampai ke outcome-nya gitu. Atau atau jangan-jangan emang udah langsung direct hasilnya tuh meredam demo, itu kan langsung itu direct ya. Pengukurannya ya demonya berhenti, itu nggak ada, mau diukur gimana lagi. Tapi mungkin ke depannya kita bisa bikin ukuran untuk bisa nebak potensi demo gitu kan. Nah itu bisa dari mana-mana gitu. Saya pernah punya pengalaman, ada sebuah perusahaan yang tadinya saya pikir nggak mungkin, tapi ternyata kita bisa bikin early warning system untuk mengukur potensi demo dari ngitung kinerja performance dari si pegawainya gitu ya. Ternyata itu bisa jadi salah satu early warning untuk itu. Jadi kalau saya sih berpendapat itu. Jadi nah dari situ kita bisa bikin banyak ukuran. Contohnya gini, ada banyak metrik di dalam komunikasi yang udah mulai rumit nih. Misalnya apakah manajer itu komunikasinya dua arah apa enggak gitu. Itu bisa diukur.
Jadi gini, dari satu sisi apapun juga bisa diukur sekarang. Berapa cepat sih gosip beredar di dalam sebuah perusahaan itu bisa diukur. Maksudnya Santi pernah ngalamin itu. Itu hal-hal yang dulu sulit untuk diukur sekarang sangat bisa karena tinggal sekarang menentukan perlu nggak kita mengukur itu. Nah itu kan balik ke masalah yang dihadapin gitu. Jadi yang perlu ditentuin adalah objektif atau permasalahannya yang mau di solve apa. Lalu dari situ baru kita pikirin karena kan alat ukur itu kan bukan N-nya, N itu kan alat kayak dashboard aja, dashboard di mobil, alat kita supaya kita nggak buta direction gitu. Alat ukur itu kan gitu, sama tahu ini udah nyampe atau belum gitu kan, udah sampai di tempat atau belum. Jadi selama kita tahu objektif yang mau dicapai apa, alat ukurnya itu sekarang ini sangat-sangat mungkin diukur gitu. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya mengenai pengukuran. Ini contoh yang sekarang aja, Pak. Vaksinasi misalnya. Objektifnya apa? Pemerintah punya program ini untuk berkomunikasikan internal kan, ini pemerintah internal dalam rakyat ini kan internal. Nah, ini objektifnya adalah mungkin ya, kalau saya tidak salah tangkap itu angka sekian dalam waktu 1 bulan vaksinasi. Nah, itu tercapai apa tidak? Itu salah satu pengukuran yang sangat-sangat real. Dan kalau memang intinya adalah komunikasi, karena banyak sekali yang tidak paham, kemudian malah takut dan menghindar dan lari-lari melarikan diri dari vaksinasi. Padahal itu hanya masalah komunikasi. Mengapa ini vaksinasi ini penting? Walaupun sudah banyak sekali tertulis dan disampaikan dan dipidatokan, tapi ada saja yang masih belum paham. Jadi ini antara lain untuk pengukuran itu betul terhadap Pak Imron tadi sampaikan, objektifnya dulu apa, itu tercapai apa tidak, berapa persen tercapainya, apakah di atas 50 atau di bawah 50. Kalau di bawah 50% itu masih belum berhasil. Oke, mungkin nambahin dikit lagi, dan kalau bisa tergantung ini ya tujuan jadi intercomnya gimana ya, kalau kita output oriented, menghindari yang namanya vanity metrics gitu. Jadi ukuran-ukuran yang kelihatannya keren tapi nggak ada gunanya. Gitu. Internal portal, tuh, berapa banyak views, berapa banyak itu download. Belum berarti. Itu buat laporan bulanan oke, lucu itu, kayaknya seru gitu. Tapi in reality itu artinya apa ya? Nggak ada. Jadi itu sebaiknya dihindarin tuh vanity. Kalau saya nyebutnya itu vanity matrix itu. Biar ketok kerja aja itu. Canggih. Tapi itu jadi menarik karena memang bukan komunikasi internal bukan satu-satunya, tapi dia akan bisa sangat memberikan support atau kontribusi yang signifikan terhadap pengukuran misalnya turnover. Karena dari sisi bagaimana sih sebenarnya visi itu dipahami misalnya, kenapa turnovernya tinggi. Atau apakah orang-orang yang punya tugas untuk menerjemahkan visi itu punya kecakapan komunikasi yang efektif atau tidak gitu. Jangan-jangan dia sendiri sebenarnya nggak yakin visinya apa, kemudian down. Jadi kan semuanya terimplementasi gitu, ketidakpercayaan itu. Jadi bisa saja kemudian, tapi benar Pak Imron bahwa memang harus ada objektifnya yang disepakati ya. Oke, komunikasi akan membantu perusahaan mengukur seberapa banyak atau seberapa jauh misalnya karyawan itu paham visinya sih gitu. Lewat apa, mediumnya apa, dan bagaimana cara menyepakati objektifnya itu kan bisa gitu ya. Dan karena semuanya memang antar manusia gitu ya, dan interaksi di dalam antar mereka kan sebenarnya yang menjadi esensi dari semua kinerja, semua organisasi bergerak itu kan karena manusia-manusianya. Terima kasih. Ada lagi nggak ya? Sebentar saya cek. Oh, hello from Pakistan. Yes, hello Dawood from Pakistan. Thank you for joining. Ya, sudah nggak ada lagi pertanyaan. Tapi berarti memang kalau bisa sejauh ini saya coba gali atau summary sedikit ya, bahwa ternyata memang perubahan itu memang tidak bisa tidak terhindarkan, apalagi sekarang, dan teknologi itu juga terus-menerus berkembang. Sementara sayangnya memang tidak sejajar dengan kecakapan orang menggunakannya untuk berinteraksi.
Sehingga akhirnya perusahaan atau organisasi yang harus beradaptasi terhadap perubahan itu kadang-kadang menjadi tergagap gitu ya, karena selain harus beradaptasi dengan teknologinya, dia juga harus beradaptasi dengan kecakapan dia membangun interaksinya dengan orang-orang yang bekerja bersama dia gitu sejak awal. Nah, lalu ketika semuanya ketemu di tengah, kemudian konfliknya nambah gitu ya. Lalu sekarang bagaimana nih interaksi yang kemarin belum sempat dibangun, sekarang sudah harus nggak boleh ketemu, jadi makin renggang deh gitu ya. Lalu kalau misalnya dulu nggak pernah membiasakan diri untuk berdialog, sekarang ada konflik timbul sana sini, akhirnya waktunya habis, energinya habis, cost-nya habis karena mengurusi orang-orang yang konflik, karena tidak punya kecakapan untuk metani itu tadi ya Bu. Karena ternyata kan sebenarnya akarnya banyak sekali yang ditemukan itu akar-akar manusianya gitu. Perasaannya, interpretasinya terhadap orang lain, interpretasinya terhadap instruksi dan segala macam gitu ya. Jadi memang sangat kompleks, PR-nya masih sangat banyak, tapi justru ini adalah peluang bagi para komunikator internal di perusahaan skala apapun, organisasi, bahwa perlu buat para komunikator internal ini untuk mulai managing up ya, untuk mulai mewacanakan bahwa sebenarnya ada begitu banyak manfaat gitu yang bisa disajikan dan disumbangkan oleh mereka gitu terhadap bagaimana perusahaan beradaptasi, bagaimana perusahaan bisa menekan cost-nya, bagaimana dia bisa akuntabel karena dia punya serangkaian alat untuk bisa mengukur, paling tidak memberikan masukan bahwa komunikasi itu emang harus direncanakan gitu kan, nggak bisa di-on-kan anytime kita butuh gitu, tapi dialog harus dibangun sejak dulu gitu. Interaksi trust harus dibangun dari dulu, memahami kultur juga kan harus dipahami sejak lama gitu kan, bahwa sekarang kemudian tiba-tiba harus waduh nabrak sana sini, nah investasi itu ternyata belum dilakukan gitu ya, sehingga lebih mahal sekarang mungkin ya bisa lebih mahal jatuhnya. Ya mungkin ada sedikit juga bahwa dari sini dengan adanya kompleksitas yang tadi itu dengan sekarang ini makin penting juga peran komunikator internal atau tim internal komunikasi ini yang levelnya itu adalah level paling tidak tuh selevel dengan direksi yang lain. Karena dalam hal ini untuk kontak untuk direct komunikasi dengan pimpinan, dengan CEO itu penting sekali dengan kompleksitas yang ada sekarang, karena tidak bisa lagi menunggu terlalu lama untuk lewat jenjang dan jadi supaya langsung bisa berkomunikasi itu salah satu dari yang mungkin masih menjadi PR dari internal komunikasi sekarang. Ya, terima kasih. Sudah waktunya mungkin sekarang leaders mulai memberikan perhatian lebih khusus terhadap apa yang sebenarnya bisa membantu dia memimpin gitu ya, karena dia diberi mendapatkan partner lah ya untuk memahami temperatur, untuk memahami budaya gitu, sehingga dia bisa fokus pada pencapaian visi gitu ya Bu ya. Mungkin dari Pak Imron sebelum kita menutup sesi ini ada pesan terakhir Pak, pesan terakhir. Ya itu saya balik ke yang pertama tadi yang diomongin bandingkan terakhir itu paling penting, karena kan mau bikin strategi, mau bikin apapun, kalau terus nggak ada budgetnya susah juga. Jadi lobby managing up dulu itu yang paling penting. Posisi intercom itu memang di dalam perusahaan harus dibikin strategis, karena kalau levelnya juga level yang nggak dianggap juga susah mau ngapa-ngapain. Dan oleh karena itu tipsnya tuh di hampir semua perusahaan yang saya temuin, orang yang paling concern terhadap intercom itu, nah ini sebenarnya opportunity-nya dari sini, itu prestir. Presiden direktur itu pasti kalau ditanya gitu, masalah kamu apa gitu, pasti dia akan bilang 1 internal, 2 internal, 3 internal, baru 4 eksternal itu pasti. Gitu ya, agak beda sama direktur lain, soalnya kalau direktur finance pasti urusan duit, marketing, urusan sales gitu. Kalau presdir itu pasti kalau ditanya urusan dia pasti internal gitu nomor 1. Bukannya ya eksternal juga, tapi pasti pusingnya dia paling. Oleh karena itu bayangin, jadi ally kita itu, nah
makanya kan kalau di Sampurna dulu intercomnya kenapa sukses? Ada senjata rahasianya, soalnya Mbak Niken orang yang bisa ketemu presidir kapan aja. Ini posisi ini harus dibangun secara strategis. Karena kalau posisi intercomnya itu tidak di organisasinya nggak strategis, dia susah juga mau ngapa-ngapain nantinya gitu. Oleh karena itu tadi selain ngomongin strategi ke bawah, strategi managing up-nya itu memang harus duluan sih supaya kelihatan. Karena sebenarnya kalau masalah kontribusi jelas itu bisa dipertanggungjawabkan kok. Kenapa intercom harus strategis gitu? Apalagi seperti Manikan bilang, apalagi zaman sekarang gitu. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Jadi bagi para komunikator internal di dalam perusahaan saat ini atau para mahasiswa komunikasi mungkin yang nantinya akan mengisi banyak posisi di perusahaan, baik itu yang startup maupun perusahaan yang sudah lebih lama gitu. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagaimana Anda bisa mengartikulasikan tugas dan posisi peran komunikator internal membantu perusahaan mencapai tujuannya. Dan untuk itu Anda bisa mulai belajar dari sini sebenarnya. Jualan dikit ini. Anda bisa dapat dari nulisbuku.com atau kalau pre-order bisa lewat saya. Nanti saya bisa lewat WA. Tapi paling cepat sebenarnya lewat nulisbuku.com. Order dari situ. Untuk dicetak dan dikirim. Oh ya, nambahin promosi San. Buat saya buku ini bukan Santi bilangnya selalu merendah. Buku kecil saya. Ya. Buku ini penting menurut saya. Kenapa gini? Dia mungkin nggak syarat teori, tapi dia syarat dengan pengalaman contoh yang real terjadi di sebuah perusahaan. Jadi buat saya ini yang harusnya diperbanyak gitu. Karena kadang-kadang orang kan bukan butuh teori ya, butuhnya apa sih contohnya gitu. Bagi pembuktiannya bahwa it works gitu. Jadi menurut saya ini menarik dan penting sih. Terima kasih. Mereka yang mendukung saya ada di sini, ada Wilson, ada Dedi, ada Yoso, mudah-mudahan ada siapa namanya Julita atau Anis. Kalau ada saya nggak kelihatan nih, tapi mereka juga termasuk orang yang berkontribusi terhadap penulisan buku ini in a way. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Niken, Pak Imron, luar biasa. Terima kasih sekali sudah mau meluangkan waktu buat saya sekitar reunian juga. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang sudah datang dan daftar ini. Terima kasih banyak juga sudah mau meluangkan waktu buat kami. Mudah-mudahan ada pencerahan dan ada wawasan tambahan setelah kembali dari sesi ini untuk masing-masing dari Anda dalam karir, dalam studi buat masa depan yang lebih baik. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu lagi di Talk with Santi selanjutnya. Satu lagi, misalnya mau ada pertanyaan lebih, nggak misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa ke Santi kan? Bisa. Di email atau gimana? Ya, di djing.com atau di Instagram saya Jiwandono official. Saya sampai lupa, tapi di buku juga ada. Silakan. Mahal kok. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Imron, Santi, semua. Sampai ketemu lagi.